Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke? Jadi guys, untuk tema general reading kali ini temanya menarik ya. Temanya adalah gairah cintanya ke kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, seperti apa sih gairah cintanya dia kepada kamu yang begitu wow. Jadi kita akan lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan langsung saja ya klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman ikuti step-stepnya, tata cara dan prosedurnya ya, bisa diikuti aja. Oke, jadi langsung aja ya, aku bersemangat hari ini karena juga penasaran ingin tahu ya bagaimana gairah cintanya dia kepada kamu. Jelah, kita cek dulu ya. Bagaimana gairah cintanya dia kepada kamu? Bagaimanakah gairah cintanya dia ke kamu? Bagaimanakah gairah cintanya dia kepada kamu? Oke, kita lihat. Tuh, aku tuh ngerasa ya bahwa diri kamu tuh saat ini sedang rasa bingung sama seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu gitu. Ya awalnya tuh hubungan kalian baik-baik aja ya. Tapi makin kesini tuh hubungan kalian makin berjarak, makin jauh gitu ya. Padahal kamu tuh masih sayang sama dia ya. Padahal kamu juga merindukannya. Tapi kenapa ya si Kang Mas ini atau mungkin si Tuan Putri ini kok nggak ada kabar gitu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang pasti-pasti aja gitu ya. Kalau emang kamu masih suka sama aku, ya is okay gitu ya, tunjukkan effortmu. Tapi kalau diri kamu nggak suka sama aku, ya udah ya, kasih kepastian biar aku tuh nggak kamu gantung seperti ini gitu ya. Karena makin lama tuh memikirkan dia makin bikin pusing ya, makin bikin tensi naik. Makanya beberapa dari kamu tuh saat ini sedang ngerasa bingung sama seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu panik ya, karena orang ini tuh nggak kemana-mana gitu ya. Makin kamu pikirkan, makin membuat diri kamu sendiri yang tersiksa. Karena emang yang aku rasakan ya, dia saat ini tuh sedang ya ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan gitu ya. Itulah alasan kenapa saat ini tuh intensitas ya komunikasi kalian jadi sedikit terhambat. Berbicara masalah gairah, tenang aja ya, orang ini tuh gairahnya ke kamu tuh begitu besar. Emang ya, jika dilihat kamu tuh orangnya sederhana dan kamu juga orangnya itu nggak neko-neko, tapi kamu tuh punya daya tarik tersendiri yang membuat orang itu pengen santap kamu. Bahasanya seperti itu. Karena beberapa dari kamu tuh berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh punya hasrat yang begitu besar ya. Dia hasrat ke kamu tuh bukan hanya sekedar nafsu ya, melainkan karena orang ini merasa nyaman dan jatuh cinta kepada kamu. Karena yang aku rasakan tuh orang ini tanpa adanya ikatan perasaan, dia nggak bakal tergerak loh ya gairahnya dia ke kamu. Tetapi berhubung orang ini ya sudah merasa yakin bahwa ada kecocokan di antara kalian, makanya kenapa orang ini tiap ketemu kamu tuh kayak pengennya tuh pegang-pegang kamu terus gitu ya, yang pegang tangan kamu lah, pegang pundak kamu lah ya, yang dirimu dipeluk hangat dari belakang gitu ya. Atau mungkin ada juga ya di antara dia ini yang sering banget gitu ya cium pipi kamu ya, karena memang orang ini menurut aku tuh tipikal orang yang physical touch, artinya cara dia menunjukkan kasih sayang tuh lewat sentuhan nyata, jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi emang dia ini orangnya manja banget gitu ya, kalau keinginannya nggak dituruti itu terkadang dia sering banget ngambek ya, sering banget cemberut kepada kamu. Bahkan ketika dia sedang marah, seolah-olah melihat kamu tuh bagaikan melihat musuh bebuyutan. Kenapa? Ya karena itu tadi yang aku rasakan gitu ya, ketika keinginannya nggak dituruti tuh bisa membuat orang ini tuh jadi kayak apa ya, kayak curut gitu ya, kayak langsung manyun kayak gitu ya. Ataupun mungkin kamu nggak disapa, kayak kamu nggak diperhatikan, kamu dicuekin. Itulah sebagai bukti ya agar kamu tuh sadar gitu ya bahwa tindakan kamu ini loh yang membuat dia merasa cemberut gitu.
Terus saking takut kehilangan kamu, orang ini tuh sering banget ya mencurigai kamu. Ya, curiga dia itu muncul karena rasa kecemburuan. Karena di mata dia tuh kayak seolah tidak boleh ada orang lain ya yang deketin kamu selain dia. Karena kamu tuh saat ini masuk ke dalam pertimbangan dia untuk dijadikan sebagai masa depan kehidupan cintanya. Makanya nih ya, tuh ya diem-diem dia mengawasi kamu. Jadi jangan sampai gitu ya tingkah lakumu tuh membuat dia jadi ngerasa ilfil ke kamu, karena kamu sedang dipertimbangkan gitu ya tanpa kamu sadari. Karena menurut aku orang ini orang yang suka menilai ya, tapi dengan cara pergerakan yang diam. Artinya ya pergerakan yang natural ya. Jadi diam-diam tuh orang ini bisa ngedeteksi ya, apa sih sifat baikmu, apa sifat burukmu ya. Karena orang ini nggak mau jatuh di tangan yang salah, karena dia sejatinya pernah gitu ya mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Makanya dia nggak mau gitu ya terulang kembali. Untuk berbicara masalah kesetiaan, menurut aku tuh orang ini cukup setia. Hanya saja ya, sifat dia yang menyebalkanlah yang membuat kamu tuh sering bentrok sama dia gitu ya. Terutama ketika dia sering hilang-hilangan gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ghostingin kamu kayak gitu. Sedangkan kamu tuh orang yang nggak suka ya di seperti itu kan. Kamu tuh tipikal orang yang suka dihargai. Bukan berarti kayak kamu tuh gila hormat ya, gila dihargai enggak gitu. Tapi setidaknya hargailah posisiku sebagai pasanganmu. Kemanapun kamu pergi, kamu harus mengabariku. Meskipun singkat, tapi itu membuat diriku tuh merasa tenang. Daripada kamu kayak tuyul gitu ya, tiba-tiba sehari muncul, sehari pergi ya, 2 hari lagi muncul ya, seminggu lagi ghosting ya, bete banget ya. Kamu gak suka orang yang kayak gitu. Jadi lebih kayak dikasih apa ya, dikasih kabar aja. Kamu tuh orangnya nggak nuntut yang aneh-aneh kok ya. Kamu juga nggak gila harta gitu. Yang terpenting ya, kamu tuh selalu ada buat aku, itu udah membuat diriku bersyukur. Malah ya, justru yang sering minta bantuan tuh dia ya, minta bantuan ke kamu gitu. Kamu tuh kayak orang yang nggak enakan nggak sih gitu loh. Kayak terkadang ya kamu pingin pinjem duit ke dia aja kayak masih mikir 2 kali. Tapi ya orang yang berdealing dengan kamu ini kayak dengan mudahnya gitu ya. Ketika dia sedang sulit ya udah kayak bagaikan dirimu tuh ATM berjalannya. Oke, kita lihat lagi ya bagaimana gairah dia ke kamu. Bagaimanakah gairah dia ke kamu? Duh, menarik ya tema malam ini, aku jadi penasaran. Kita lihat bagaimana gairah dia ke kamu. Bagaimana gairah dia ke kamu. Wow. Tenang aja ya, so far orang ini tuh bisa ngimbangin kamu kok gitu. Karena orang ini tuh tahu apa yang kamu inginkan. Dia juga tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu kan pengennya dimanja ya. Kamu tuh pengennya disayang-sayang. Terus beberapa di antara kamu juga orangnya suka diperhatikan. Makanya orang ini selalu mengusahakan yang terbaik buat kamu meskipun dia sibuk gitu. Cuman ya terkadang kamu tuh orangnya suka overthinkingan gitu ya. Dikit-dikit dia telat mengabarimu ya, diri kamu tuh langsung kebakaran jenggot ya, langsung berpikir yang tidak-tidak tentang dia gitu ya. Padahal hati orang ini mah gak kemana-mana. Dan gairah dia ke kamu tuh juga sangat kuat banget gitu. Karena menurut aku tuh kayak kamu sudah punya ruang tersendiri di dalam hatinya dia. Meskipun di luaran sana banyak seseorang yang jauh lebih sempurna ketimbang kamu, tapi hati dia sudah terikat ya buat kamu. Bahkan yang aku rasakan ya, gairah cintanya dia ke kamu ini melebihi kamu gitu. Cuman kan ya dia ini bukan orang yang ekspresif. Artinya orang ini tuh bukan orang yang terlihat begitu romantis, tidak terlihat begitu cerewet gitu. Tapi cinta dia ke kamu pasti dan apa adanya gitu ya. Kendala terbesar yang kamu hadapi saat ini di dalam hubungan tuh menurut aku adalah masalah intensitas waktu untuk bertemu, dimana kamu dan dia ini kayaknya bertolak belakang. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang beda negara. Tentu ya waktu kamu dan waktu dia berbeda, dan jarak memisahkan kalian sehingga membuat kalian tuh jadi jarang ketemu.
Ya, kalian tuh jadi jarang bertegur sapa gitu. Padahal tuh ada gairah yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu ya. Mungkin dia pengen nongkrong bareng sama kamu ya. Mungkin dia ingin ya menunjukkan gairahnya kepada kamu, betapa romantisnya ketika dia bertemu kamu secara langsung. Ataupun mungkin orang ini ingin menunjukkan gairah kesungguhan dia kepada kamu gitu. Makanya ya saat ini tuh berat banget bagi dia harus jarang bertemu dengan dirimu dikarenakan ada perbedaan ruang jarak dan waktu. Tapi kamu gak perlu khawatir ya, cinta orang ini ke kamu tuh masih stabil kok, artinya nggak ada perubahan sama sekali mulai dari awal kamu kenal sampai sekarang. Artinya apa? Ya nggak ada perubahan, cuman ya kalau diri kamu mengira ada yang berubah dari dia, itu muncul dari rasa overthinkingmu, bukan karena dia nggak cinta, tetapi cinta kamu ke dia yang begitu berlebihan. Sehingga apa, ya udah rasa kekhawatiran tuh jadi sering muncul gitu. Padahal orang ini mah nggak kemana-mana gitu, hati dia masih tetap fokus ke kamu gitu. Cuman memang ya kamu tuh harus banyak sabar ya, karena menjalin hubungan LDR tuh nggak semudah membalikan telapak tangan guys. Yang terpenting kalian berdua sama-sama bisa saling mengerti, bisa sama-sama saling menghargai. It's okay, hubungan kalian tuh akan enjoy, kamu tuh akan having fun ngejalin hubungan sama dia tanpa adanya tekanan. Tapi kalau kamu terus bersikap berlebihan, ya sebenarnya hubungan ini baik-baik aja ya. Bisa aja menimbulkan adanya masalah karena yang kamu buat sendiri gitu ya. Karena dirimu terlalu mencemaskan dan overthinking sama dia. Coba deh gitu ya. Coba kurang-kurangi ya rasa overthinking kamu gitu. Over tuh baik kok ya. Over yang lain tuh juga baik ya, tapi yang penting tuh ya jangan over ya. Over yang terlalu tinggi itu bisa mengacaukan pikiran kamu. Over BB boleh ya, karena makin gemoy kan makin dia tertarik sama kamu. Gitu ya. Over yang lain juga boleh gitu ya, mungkin over yang depan, wow ya, tampak kelihatan montik di depan dia, nggak apa-apa. Yang penting jangan overthinking, itu aja ya kuncinya. Oke, kita lihat lagi bagaimana gairah dia ke kamu ya. Bagaimanakah gairah dia ke kamu? Tuh ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa saat ini tuh kamu berdiri dengan seseorang yang emang sama-sama punya gairah cinta yang begitu besar. Jadi gairah kamu ke dia ini gede gitu ya. Terus gairah cintanya dia ke kamu juga gede. Ya udah, gede tambah gede jadinya XXL. Jadinya double XL gitu. Dan yang membuat orang ini merasa nyaman sama kamu karena kamu tuh bisa mengimbangi dia gitu loh. Dan itu gak pernah dia dapatkan pada diri orang lain gitu ya. Gak munafik sih, kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah ya mengisi jiwanya dia. Tapi bagi dia ya cuma kamu ya. Wah banget gitu ya. Cuma kamulah seseorang yang bisa mengimbangi segala keinginannya. Makanya di sini kenapa orang ini nggak banyak tuntutan sama kamu? Ya karena dengan versi kamu sekarang, dia itu udah ngerasa bersyukur. Karena dia menganggap bahwa kamu adalah segalanya di dalam hidupnya dia saat ini. Tapi yang perlu kamu tahu ya, orang ini tuh kayak sering banget ya memasukkan kamu, sorry salah. Artinya tuh kayak diri kamu tuh sering banget ya masuk ke dalam mimpinya dia. Meskipun jarak memisahkan kalian, tapi hati kalian ini katanya kuat banget gitu. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh kamu terlalu sering kayaknya memikirkan dia, membayangkan dia, sehingga seringlah masuk tuh semasuk-masuknya ya energi kamu ke dalam mimpinya dia. Dan itu tuh makin membuat orang ini tak berdaya ya, makin membuat orang itu nggak bisa lepas dari hidupmu ya. Apapun yang terjadi, apapun ujiannya, wow. Orang itu pengennya tetap terus bertahan sama kamu meskipun ya hubungan kalian ini hubungan yang penuh dengan sensasional ya, hubungan yang mungkin ya penuh dengan tantangan, terutama bagi kalian yang basically kalian tuh ada perbedaan keyakinan, dan tentu ini kan bukanlah sesuatu hal yang mudah
gitu ya. Penuh dengan tantangan karena ya menyatukan dua perbedaan menjadi satu tuh pasti banyak hujatan gitu. Tapi orang ini nggak pernah sama sekali ya untuk menyerah dan tetap terus memperjuangkan kamu, karena saat ini ya kamu tuh seseorang yang pengen diajak berjuang bersama-sama mempertahankan hubungan ini. Oke, terus wow ya, dia ini termasuk pribadi yang menurut aku tuh soft spoken ya guys. Artinya tuh apa? Ya dia malu-malu mau gitu. Karena orang itu kayak pengennya tuh selalu ya pengen nempel banget terus sama dirimu gitu. Tapi cara dia tuh kayak soft spoken gitu ya. Kayak sok-sok jual mahal lah, sok-sok harga diri lah gitu. Padahal aslinya dia tuh pengen terus ya nempel sama kamu, bagaikan bocil yang kayak minta ditetekin gitu ya. Kayak pengennya kemana-mana tuh gandeng kamu terus gitu ya. Pengen tidur tuh dipuk-puk sama kamu terus kayak gitu ya, karena kamu tuh bisa menghadirkan kenyamanan di dalam dirinya dia gitu, dan itu nggak pernah dia dapetin ya sama masa lalunya gitu. Terus di sini juga saat kamu deket sama dia tuh energinya tenang banget gitu ya, tapi gitu ya saat emosi energinya berbeda tentunya gitu. Kenapa ya? Karena ketika diri kamu emosi atau dia sedang ngebikin emosi, pengen rasanya ya kayak ngejotok dia ataupun mungkin melupakan dia untuk selama-lamanya. Tapi ketika eventnya pas gitu, kamu tuh kayak ngerasa nyaman banget gitu ya, kayak merasa mengikuti alur energinya dia kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana gairah cintanya dia ke kamu yang bergetar bergetar ya. Kita lihat bagaimana gairah cintanya dia ke kamu. Bagaimanakah gairah cintanya dia kepada kamu? Bagaimanakah energi dia? Salah lagi. Bagaimana gairah cintanya dia ke kamu saat ini? Tuh. Oke. Ketahuan. Nakal tuh ya. Aku tuh ngerasa bahwa saat ini kamu dan dia tuh sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga. Atau mungkin cinta bersegi panjang, lonjong, kotak. Intinya tuh bersegi-segi lah ya. Tapi ya orang ini ngerasa nyaman sama kamu, dan kamu tuh juga merasa susah lepas dari dirinya dia. Kenapa? Karena kalian berdua ini bisa sama-sama saling mengisi kekosongan satu sama lain. Dan yang membuat kenapa kalian berdua ini tetap nekat meskipun hubungan ini salah ya. Dan hubungan ini tuh bagaikan bom waktu gitu. Tapi kalian tetap gitu. Kenapa ya? Karena kalian berdua ini bisa saling mengisi apa yang kurang di dalam diri kalian masing-masing gitu. Dan nih orang menurut aku tuh kayaknya nggak diperhatikan ya sama pasangannya. Sedangkan kamu ya tipikal orang yang kayaknya tuh selalu perhatian sama dia gitu ya. Bukan berarti diri kamu tuh pelakor loh ya. Nggak tahu juga sih gitu ya. Dalam energi seperti itu. Tapi ini semua berjalan secara natural loh gitu ya. Karena dia merasa gitu ya, mencari seseorang yang bisa memperhatikannya, yang bisa menghargainya. Sedangkan pasangannya tuh kayaknya nggak kayak gitu gitu ya. Dia sayang kalau ada uang, kalau nggak ada uang ya udah abang ditendang kayak gitu guys ya. Sedangkan kamu tuh orang yang menurut aku tuh selalu peduli sama dia dalam situasi dan kondisi apapun gitu ya. Mau dia punya duit kayak gitu ya, mau dia kantong bolong kayak gitu ya. Mau dia lagi banyak beban atau dia lagi seneng ya it's okay, having fun aja kamu menjalin hubungan sama dia gitu. Sempat sih aku tuh melihat gitu ya bahwa kamu tuh merasa sadar gitu ya bahwa hubungan kayak gini tuh kayaknya nggak bisa dipertahankan deh ya. Hubungan itu hubungan yang dosa gitu ya, hubungan yang ikatannya itu dengan devil atau Satan gitu. Tapi kenapa ya gitu ya, kok rasanya sulit banget ya kita ini saling melepaskan. Dan ujung-ujungnya apa guys? Ya udah gitu, kalian balikan lagi, pelukan lagi, terjebak dalam satu room yang sama. Nggak boleh ya sensor. Jadi kayak tetap gitu terjebak dalam satu ruang lingkup yang sama gitu. Terus orang ini juga ya bentar aku lihat energinya. Ini orang tuh apa ya, gairahnya gede juga loh sama kamu ya. Ini bukan gairah cinta lagi, tapi lebih dari gairah ya, gairah yang menggairahkan gitu. Dan kamu juga ngerasa gitu ya sama dia, kayak ngerasa klop gitu ya.
Ini orang tuh kok kayaknya permainannya Hot Wheel banget ya saya. Ini orang tuh kayak permainannya hot banget gitu, beda daripada yang lain gitu ya. Beda ini ya, beda senjata mungkin ya, beda senjata, beda rasa. Ya seperti itulah. Jadi kayak kamu tuh ngerasa mendapatkan suatu keenakan yang berbeda, bukan keenakan sensor ya. Intinya kayak suatu kenyamanan yang berbeda dan membuat diri kamu tuh kayak merasa terus gitu ya. Pengen ketemu terus rasanya sama dia gitu, karena dia bisa banget ya cara nge-treat kamu, dia bisa banget ya cara manjain kamu gitu. Bahkan dia juga termasuk menurut aku tuh pribadi yang ini ya, wow, sangat hot pokoknya ya. Tapi gitu ya, hubungan kayak gini tuh emang harus hati-hati saya ya, harus hati-hati. Mungkin saat ini semuanya belum terungkap gitu, tapi ada indikasi ya kedepannya tuh akan ada pihak-pihak yang merasa mencurigai sama kedekatan kalian gitu. Makanya yes oke gitu, kamu tuh kan kepengen ketemu terus gitu, tapi ya kamu harus waspada juga gitu. Artinya ya harus dikurangi ya intensitas ketemuan kalian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang di sekitar kalian gitu. Bukan berarti aku membenarkan hubungan yang kayak gini ya, enggak, dosa ditanggung masing-masing ya. Cuman ini sebagai tanda energi awal agar kamu tuh bisa lebih berhati-hati ke depannya. Jangan mikirin enaknya terus gitu ya. Nanti ketika bomnya meledak ya, jangan sampai tuh digundul atau disiram air cabe ya, jangan sampai. Nauzubillahi min zalik. Ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana gairah dia ke kamu? Bagaimana gairah dia ke kamu ya? Bagaimanakah aduh jadi gue ke-trigger ya guys. Bagaimanakah gairah dia ke kamu tuh ya. Aku tuh kayak ngerasa capek deh bahwa diri kamu tuh saat ini dikejar-kejar sama orang yang kayaknya bucin banget sama kamu, tapi kamu tuh ngerasa ilfil dan kayaknya kurang tertarik deh sama dia. Kenapa ya? Karena bagi kamu mungkin effortnya dia terlalu lebay ya. Effort dia tuh terlalu bikin diri kamu tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Dan kamu tuh berpikir gitu ya, orang-orangnya kayak gini tuh pasti juga berlaku seperti itu juga gitu ya ke pihak-pihak yang lain selain dirimu. Makanya kenapa gitu ya, makin kamu dikejar makin kamu ngerasa nggak nyaman, karena basically kamu aja nggak ada feeling sama dia gitu, merasa nggak srek gitu. Makin dia puji-puji kamu tuh makin membuat diri kamu ngerasa risih. Tapi nih orang gairahnya kuat banget ke kamu, ngebet banget gitu ya, seolah dia pengen ngedapetin dirimu. Sampai diri kamu tuh sering banget loh menghindar dari dia. Sudah coba gitu ya beberapa kali kamu ganti akun gitu, tapi tetap aja dia nemu akunmu. Ya, terus sempat juga gitu ya kamu blokir dia, ya pada kenyataannya dia menghubungi kamu pakai nomor baru gitu ya. Padahal kayak ini orang nggak tahu diri nggak sih gitu loh ya. Kayak udah tahu gue ini ilfil sama lo gitu, tapi kamu tuh tetap terus kejar-kejar diriku gitu. Ya amit-amit ya jangan sampai kamu didukunin sama dia, mudah-mudahan enggak, karena energi dia tuh positif. Sebenarnya dia tuh ngejar kamu karena dia ingin mendapatkan cintamu. Tapi cinta itu kan nggak bisa dipaksakan ya, makin kamu dipaksa makin membuat dirimu merasa tak nyaman gitu. Dan ini orang kayaknya sering banget ya caper ke kamu. Dan orang yang kejar-kejar kamu ini kayaknya ya gak jauh-jauh amat sih dari kehidupan kamu say. Ya, mungkin dia satu komplek kali ya dengan dirimu, atau mungkin dia satu ruang lingkup kerjaan, atau mungkin gitu ya, ini orang tuh adalah orang yang kayaknya udah cukup lama suka sama kamu gitu ya. Mungkin temen TK kamu kali, atau temen SD ya, temen SMP, SMA gitu ya. Padahal bahkan loh ya, meskipun dia tahu bahwa diri kamu tuh kayak nggak single gitu ya, diri kamu tuh udah punya pasangan gitu, tapi dia pepet kamu terus gitu. Kayak ada apa sih? Berarti kan ya wow, energi kamu ya, kamu tuh menggairahkan gitu ya. Makanya gairah cinta dia ke kamu tuh mentok banget, pepet terus gitu ya. Karena di mata dia ya, di pandangannya kayak kamu tuh gemoy ya, kamu tuh seksi bohai gitu ya. Terus kamu tuh nggak ada lawan gitu ya. Karena menurut aku tuh kamu tuh
sesuai dengan tipikal yang dia inginkan gitu loh ya. Sedangkan kamu berbeda ya, dia bukan tipikal kamu. Jadi kan gimana ya, cinta tuh kan nggak bisa dipaksakan. Cuma menurut aku tuh ya, meskipun kamu nggak suka, tapi jangan tunjukkan ya rasa nggak sukamu sama dia. Nanti yang kita takutkan gitu ya, dia pakai jampi-jampi biar kamu terkiwir-kiwir, itu yang jangan sampai gitu. Tapi ada loh ya, beberapa dari mereka sempat ya kayaknya jompa-jampi kamu gitu. Dan ini berlaku bagi kamu gitu. Dulu kamu gak suka banget sama nih orang gitu, kayak ilfil banget, iri sih gitu ya, lo tuh lebay gitu deh, lebay deh gitu. Tapi lama-lama diri kamu tuh jadi suka sama dia, jadi cinta. Nah itu ya yang aku maksudkan. Mungkin dari awal kamu benci sehingga dia nekat gitu ya. Tuh ya, kalau aku gak dapetin kamu ya, aku bakal jompa-jampi kamu. Kayak gitu akhirnya ya, dia lari ke orang pinter ya, lari ke orang pinter, kirimin kamu energi, mungkin benda sesuatu yang kamu miliki dia simpen terus dikasih ke orang pinternya ya buat ngikat kamu. Makanya kan ada gitu ya di antara kamu tuh yang awalnya nggak suka sama dia gitu ya, kayak ngerasa ilfil dan risih gitu, kamu nggak ada chemistry sama ini orang gitu. Tapi lama-lama loh, kok energinya beda gitu ya, kok aku tuh jadi ngerasa nyaman ya. Yang biasanya aku ngelihat kamu tuh kayak ngelihat ini loh ya, kayak ngelihat Giant atau ngelihat Sunio, kok makin kesini kok kamu kelihatan kayak Brad Pitt ya. Waduh ya, tuh udah kena kamu ya, energinya udah kena tuh ya. Padahal kayak mungkin tuh banyak orang-orang yang ngomong, kenapa sih lo tuh suka sama dia gitu, padahal dia nggak cakep-cakep amat ya, dia biasa-biasa amat, tapi kok sampai ya kamu terkiwir-kiwir sama nih orang. Ya itu tadi tandanya gitu, padahal di awal kan kamu nggak suka sama dia ya, kamu ngerasa ilfil sama nih orang gitu, tapi tiba-tiba kamu dibikin cinta tuh ya. Bahkan sampai kebucinan tuh ya, sampai kamu lupa gitu ya, entah siang entah malam hari ini ya, apakah ada janji atau enggak gitu ya. Sampai ya garam dikirain gula atau gula dikirain garam, ya udah kayak gitu. Kita cek lagi bagaimana gairah cintanya dia ke kamu saat ini, say. Kita lihat dulu bagaimana gairah cinta dia ke kamu saat ini. Bagaimana gairah cinta dia ke kamu saat ini, guys. Kita lihat dulu. Tuh ada orang yang memendam ya. Ada orang yang memendam gairah cinta dia kepada kamu. Ya, dia ini orang yang sebenarnya pasangan kamu ya, tapi dia ingin mengutarakan gairahnya tuh dia nggak enak, takut nggak menghargai kamu, takut nggak menghormati kamu, padahal dia tertarik banget gitu ya, pengen banget rasanya ya, mungkin kita satu atap bareng ya, mungkin kita satu kamar bareng gitu, atau enggak, kalau nggak gitu aku pengen deh cium ini kamu ya, mood kamu cium bibir kamu gitu. Tapi aku tuh nggak enak banget gitu, karena basically kamu tuh orangnya kelihatan polos kayaknya ya, kamu tuh orangnya nggak pernah neko-neko gitu. Padahal ya, ya beda banget gitu. Padahal ya kamu ini suhu gitu ya, dikira cupu, kiranya suhu ya, kayak gitu. Padahal mungkin kamu juga punya hasrat yang sama, pengen tuh rasanya kayak mungkin dikis sama dia gitu. Tapi berhubung kayaknya nih Do itu kayak orang yang lurus-lurus amat hidupnya gitu ya. Nih orang yang kayak aduh bukan muhrim, dikit-dikit bukan muhrim atau gimana lah gitu ya. Sehingga kayak diri kamu juga merasa nggak enak gitu. Padahal kalian nih punya satu frekuensi gairah yang sama gitu ya. Punya satu frekuensi gairah yang sama. Tapi gitu, karena kalian berdua ini sama-sama tipikal orang yang nggak ekspresif gitu ya, orang yang nggak bisa bahasanya nggak bisa menunjukkan secara nyata, ya udah jadi dipendam, dia tersiksa banget gitu. Karena diri kamu tuh emang sebohai itu ya, diri kamu tuh segemo itu, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia merasa tertarik, pengen rasanya pegang-pegang kamu, lus-lus kamu ya, belai-belai dirimu gitu. Tapi mungkin gitu, kamu tuh orangnya yang uti-uti banget gitu ya, kayak kamu orang yang mungkin jaga aurat gitu ya, kayak kamu orang yang jaga sikap sehingga dia nggak berani macem-macem sama kamu gitu ya, karena dia sangat menghargai kamu, karena dia tidak ingin ada konflik di antara kita gitu. Makanya
Meskipun gairah cintanya dia ke kamu ini gede banget ya, besar banget, hot banget. Tapi dia nggak berani ungkapkan. Ya udahlah, biarkan gitu ya, aku hanya bisa bayangin kamu aja lewat fotomu gitu ya. Jadi pas dia sedang tidur tuh ya, sebelum dia menjelang tidur tuh diliatin tuh foto kamu ya, dia kecup-kecup tuh ya, dia bayang-bayangin dirimu kayak gitu ya, sebagai implementasi bahwa gairah dia ke kamu tuh emang kuat gitu guys. Ini orang emang suka menutupi ya. Ini orang emangnya suka menutupi. Menutupi itu artinya apa? Ya dia orangnya nggak suka ceritaan kalau nggak kamu pancing gitu. Ya kalau kamu nggak tanya ya udah dia bakal diam. Jadi di sini harus ada sesuatu hal yang nge-trigger nih orang agar mulutnya kebuka gitu. Karena kalau diam ditambah diam ya udah ya, siapa yang diam pulang duluan kayak gitu guys. Ya, ini orang tuh harus ada sesuatu hal yang memancing dia untuk ngomong gitu. Tapi bersyukurlah gitu, dia ketemu kamu kan orangnya bawel, kamu orangnya cerewet gitu ya, sehingga dia ngerasa cocok nih gitu ya, kayak ngerasa bisa saling melengkapi gitu. Kalau patung ketemu patung ya udah ya, tahu sendiri bisa jadi artefak. Tapi beda gitu, dia diem gitu, dia patungnya, sedangkan kamu tuh pengunjungnya. Jadi ada yang ramein, ada yang nyeriain hatinya gitu. Makanya dia kayak ngerasa happy banget hari-hari dia gitu ya. Ini orang rada perhitungan gak sih gitu? Kalau aku lihat sih agak ya, dia orangnya agak perhitungan gitu. Jadi kayak misalkan kalian lagi dating bareng, keluar bareng tuh kayak nggak yang mulai udah deh aku yang bayarin gitu. Kayak nunggu kamu tergerak dulu baru dia tergerak gitu. Kayak ada energi gitu nggak sih? Tapi mudah-mudahan nggak ya, mudah-mudahan ini pembacaanku salah. Kita cek lagi. Bagaimana gairah cinta dia ke kamu? Ya, penasaran. Bagaimana gairah cinta dia ke kamu? Menyala abangku. Ya, kita lihat tuh. Gairah cinta dia ke kamu. Oke. Bentar ya. Aku baca dulu energinya. Ada kartu Nenosword. Tapi ini aku melihat ya, ini gambaran hubungan yang sepertinya telah usai karena ada perpecahan, karena ada konflik gitu. Tapi ya bicara masalah gairah, meskipun hubungan kalian udah berakhir, tapi gairah dia ke kamu masih memuncak kuat gitu. Ya, karena tak tertandingi, dan kalian putus tuh sebenarnya bukan karena perselingkuhan, tetapi karena adanya kesalahpahaman atau masalah ego dan ketidakdewasaan yang membuat kalian putus. Tapi putusnya kalian di saat perasaan kalian ini masih sama-sama besar gitu ya. Kamu masih cinta ke dia, dia masih sayang ke kamu, tapi berhubung karena ego, ketidakdewasaan, ya udah ya, bubarlah tuh hubungan yang selama ini udah kalian bangun mulai dari awal gitu. Padahal yang aku rasakan tuh kalian ini kayak menjalin hubungan tuh udah cukup lama loh ya, yang aku rasakan. Tapi ternyata kalian nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar gitu. Jadi sayang, akhirnya apa? Hanya gara-gara sehari emosi ya, apa yang kalian bangun bertahun-tahun atau berbulan-bulan ke belakang ini jadi sia-sia. Padahal ya nggak bisa dibohongi gitu, bahwa di belakang kamu dia sering banget sedih memikirkan kamu, bahkan dia sampai nangis, dan kamu pun juga sama ya. Di saat kamu jauh darinya, kamu mulai terasa bagaimana rasa sakitnya kehilangan dia. Nah makanya yuk tuh balikan ya, karena udah tahu energinya bahwa kalian berdua itu masih sama-sama sayang. Ya emang di sini kamu ngerasa bahwa dia nggak ada pergerakan, ya is okay. Ya emang hubungan kalian udah bubar kali ya. Cuman ya di sini emang kalau nggak ada yang memulai ya, nggak ada yang ngehilangin rasa ego dan gengsi, ya kamu nggak akan balik-balik sama dia gitu. Karena di sini dia juga menunggu kamu sebenarnya, dan kamu kan juga sama gitu, kamu nunggu kabar dari dia. Tapi kalau nggak ada yang bergerak, nggak ada yang memulai, ya udah gitu, kalian berdua akan terjebak dalam kekosongan kayak gini aja gitu say. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa dia nggak ada gairah ya buat cari pengganti kamu. Artinya apa ya, kayak ya udah deh gitu, aku tuh masih belum bisa move on ya dari hidupmu. Makanya kayak saat ini tuh aku fokuskan aja ya sama kerjaan, fokus cari duit, apalagi ini mau lebaran gitu.
ya. Jadi ya udah gitu, karena masih belum ada sayang ya seseorang yang bisa menggantikan dirimu, Cielah, kayak gitu ya. Makanya kenapa tuh sampai detik ini dia masih single gitu. Ya sempat sih, sempat gitu ya, dia berkenalan sana sini, tapi vibes-nya itu kayak nggak dia dapetin saat dia bersamamu. Dan mungkin kamu pun juga sama gitu, yang pengen kenal kamu tuh banyak gitu, tapi nggak ada orang yang setangguh dia. Wow. Mungkin nggak ada ya orang yang gairahnya tuh setajam dia gitu ya. Makanya kenapa kayak kamu tuh saat ini lebih milih fokus kerja aja deh gitu ya, daripada pusing-pusing ya nanti sakit 2 kali. Udah ya, aku fokuskan aja sama kerjaanku gitu. Dan aku tuh ngerasa kamu dan dia kayak punya ribet banget. Dan aku tuh ngerasa ya kayak kamu sama dia ini masih ada ikatan benang merah yang belum putus. Artinya apa? Entah cepat atau lambat ya, kalian pasti akan balikan lagi. Percaya deh sama aku ya. Kalau kalian udah balikan, coba ya personal reading sama aku ya. Di situ aku jelasin nanti. Oke. Bentar ya. Kita cek dulu ya bagaimana energi dia saat ini. Ya, yang jelas tuh energi dia ke kamu dong. Masa ke yang lain? Kita fokus dulu. Oke, aku pakai ini aja dulu ya, kartu gold. Wow, ini udah lama nggak aku pakai, say. Jadi kita coba lihat ini ya. Karena aku pakai tarot tuh suka aja, aku nggak suka pakai oracle. Kenapa? Karena oracle tuh basically ngambil dari kartu tarot ya. Jadi kayak bisa dibilang tuh oracle tuh turunannya ya. Jadi tetap energi yang menurut aku tuh paling the best itu di tarot ya. Karena menurut aku tuh kayak paling enak banget gitu ya, paling dapet banget. Jadi kayak di satu kartu tuh memang energi kan berbeda-beda ya. Setiap orang, setiap tema itu berbeda-beda. Tapi di tarot tuh kayak bisa menjelaskan secara kompleks. Sedangkan di oracle tuh kayak kelihatan moon, ya udah moon aja gitu. Sedangkan di sini tuh kayak wow, energinya kuat gitu. Jadi bisa kita lihat. Kita lihat ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Kita cek dulu. Tuh dia sedang sedih gitu ya. Dia sedang sedih saat ini, sedang merenung ya. Jadi ada korelasinya energinya tuh kan, kelihat kamu sedih, dia pun juga sedih. Udah dong, balikan aja ya. Balikan aja, nggak usah gengsi gitu ya. Karena di sini ada seseorang yang sedih karena tak bisa bertemu kamu, karena dia kehilangan akses untuk menemui kamu. Karena mungkin ya pada saat dulu ya, saking keselnya kamu sama dia, saking emosinya gitu ya, diri kamu tuh nggak mau bicara sama dia, ya udah akhirnya tuh kamu blokir lah dia gitu ya. Ataupun mungkin dua-duanya sama-sama saling blokir gitu ya, karena sama-sama kesel gitu ya. Tapi setelah itu akhirnya kamu sadar nih ya, betapa sakitnya kehilangan dia setelah aku nggak bersamanya. Dia pun juga sama ya yang aku rasakan gitu. Dia kepancing emosi dendam juga ya, dia blokir kamu gitu. Dan dia akhirnya sadar gitu ya, betapa menyakitkannya hidup tanpa kamu. Ya udah, makanya balikan aja ya. Karena nggak selamanya kok mantan tuh buruk ya. Karena mantan terindah itu masih ada, say ya. Jadi jangan dikira nggak semuanya mantan itu sama, nggak semuanya mantan itu buruk. Karena masih ada mantan terindah gitu. Dan ini memang menurut aku tuh dua hati kalian ini sebenarnya sama-sama hancur ya ketika kalian mengingat flashback ke belakang. Mungkin dia mengingat kelakuan kamu dan kamu juga mengingat kelakuan dia gitu. Ya udahlah, manusia tuh nggak ada yang benar, biarkan gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu ya, digunakan aja sebagai pembelajaran diri. Yang terpenting ya, kedepannya kalian tuh mau belajar ya, jadi pribadi yang lebih baik. Udah, nggak usah kejar kesempurnaan ya, karena kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan, seperti itu. Kita cek lagi ya, bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Penasaran ya bagaimana energi dia saat ini ke kamu? Kita cek dulu. Tuh kan ya, aku tuh ngerasa ya, ini ada seseorang yang sedang mengamati kamu, mengawasi kamu. Kenapa? Ya karena gairah cintanya dia ke kamu yang begitu besar, sehingga dia selalu mengamati ya setiap detail pergerakanmu, berharap agar tidak ada orang lain ya yang mengganggu hubungan kalian gitu. Karena terus terang gitu, nih orang tuh nggak mampu kehilangan kamu ya. Seberapa jauh kamu memaksa menjauhinya, dia akan tetap nempel terus ya ke energimu. Dan ini nggak bisa diganggu gugat. Kenapa?
Ya karena kamu yang memulai, kamu yang bikin dia tergila-gila, kamu yang bikin dia buat kejar-kejar kamu. Dan di saat dia udah ngejar kamu, ya kamu nggak perlu risih. Ya, karena menurut aku orang ini udah senyaman itu. Ini orang menurut aku tuh secara karir ya dia the best. Artinya apa? Ya dia cukup mapan ya kalau buat nikah. Cuman ya secara mental tuh kayak masih amburadul, terutama emosional. Ya, jadi percuma juga gitu ya. Duit cukup ya, tapi dia nggak bisa ngelola emosi dengan baik. Wow, bisa-bisa jadi korban KDRT dong kamu ya. Makanya di sini menurut aku tuh sebelum menikah ya itu harus imbang ya. Mungkin dari segi karir, dari kestabilan emosi, maupun nego itu harus balance dulu. Kalau semuanya belum jalan ya nggak usah dipaksakan gitu, karena satu aja yang nggak imbang pasti akan mempengaruhi semuanya ya. Dan banyak juga gitu ya orang-orang yang gagal menikah itu karena sebenarnya kurang komunikasi dan kurang rasa pengertian gitu. Mungkin duit cukup gitu, tapi diri kamu ngerasa ada yang kurang apa ya, mungkin gairah tadi ya ataupun mungkin eh, perhatian, kasih sayang itu ya. Kita cek lagi bagaimana gairah dia ke kamu saat ini ya. Salah lagi. Bagaimana energi dia ke kamu tuh? Kenapa sih aku ya? Karena mungkin ini ya aku tuh kayak tadi pagi tuh sahurnya kurang ya. Sahurnya kurang, makanya kayak ada yang ngelos aja energinya. Oke, bagaimana energi dia ke kamu ya? Tuh ada yang kangen, pengen peluk kamu, pengen dekap kamu sih, lebih detailnya seperti itu. Tapi dia nggak bisa, kenapa? Ya karena masih ada kerjaan yang aku lihat gitu. Padahal dia tuh sebenarnya pengen dekap kamu di momen-momen seperti ini, apalagi ini mungkin musim hujan gitu ya. Jadi kayak energi dia pengen dekap kamu tuh kuat banget gitu. Dan dia tuh juga pengen meminta maaf ya, sepertinya. Maaf karena apa? Ya karena maaf gitu, selama aku menjalin hubungan dengan kamu tuh aku masih sering terlalu minta bantuan minta bantuan ke diri kamu gitu. Dan aku tuh janji gitu ya, dengan caraku sendiri aku tuh akan bahagiain kamu. Ciela ya, ada yang kayak gitu guys, energinya menarik. Terus ada juga gitu di antara dia tuh yang saat ini lagi ngebutuhin kamu gitu. Ngebutuhin bukan masalah gairah aja ya, bukan masalah gairah cinta, tapi ini menurut aku tuh kayak dia pengen wadah. Wadah apa? Bukan ember guys, bukan. Tapi gini ya, mestinya tuh dia pengen wadah buat bercerita gitu. Sedangkan dia ini kayak sendiri gitu ya. Mungkin dia jauh dari keluarganya, mungkin dia nggak punya teman gitu, dan kamu satu-satunya seseorang yang bisa buat diajak cerita sama dia gitu. Makanya di sini ya, dia butuh wadah, dan bukan ember maksudnya ya, tapi wadah, tempat untuk bercerita apa yang dihadapi saat ini. Karena yang aku rasakan dia lagi ada banyak masalah, ini berkaitan sama finansialnya gitu. Dan kenapa gitu, dia minta tolong terus sama kamu, sebenarnya dia juga nggak enak, tapi itu karena terpaksa gitu, bukan karena keinginannya. Kalau dia kaya mah dia pasti bakal bahagiain kamu kok gitu, tapi karena dia nggak punya duit ya apa daya gitu ya. Apa daya, ya udah dia minta tolong ke kamu gitu, karena kan ya kamu pasangannya gitu say. Ya kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Energi dia tuh ada yang berencana buat menemuin kamu ya di afterly lebaran ini. Jadi ada seseorang yang kayaknya pengen ketemu sama kamu, energinya ya. Bisa sebelum lebaran ya, beberapa hari sebelum lebaran, atau mungkin setelah lebaran. Dan dia ingin minta maaf-maafan ya sama kamu, kayak pengen lahir batin, cipika-cipiki gitu ya, ketemu sama kedua orang tuamu ya, cium sungkem gitu ya. Terus diantara dia juga pengen ya dikenalin tuh sama keluarga-keluarga kamu. Dia ingin cari validasi ya, sepertinya di sini ketemu tuh. Dia pengen cari validasi. Validasi tentang apa ya? Tentang bahwa aku ini milik kamu, aku tuh milik kamu. Ya, aku tuh milikmu, aku ingin menjadi bagian dari keluargamu gitu. Makanya aku pengen ya ketemu sama orang tuamu, ketemu sama keluargamu gitu ya, sebagai tanda awal gitu bahwa kamu adalah cintaku. Ciela lebay. Terus oke.
kamu sering cemburu nih ya. Aku tuh ngerasa sering cemburu sama mantannya dia, meskipun kamu nggak pernah ketemu secara langsung. Maybe, mungkin ya. Kamu nggak tahu dia siapa, tapi enak banget ketika dia ceritain tentang masa lalunya. Ya emang sih masa lalu dia masa lalu yang kelam gitu, bukan masa lalu yang baik, yang indah gitu. Tapi nggak tahu kayak enak aja ketika dia ceritain mantannya ke kamu gitu. Kayak rasanya tuh pengen lempar dia sama ini ya, sama ember, kayak sama kaleng gitu ya, sama timba. Pengen banget gitu, karena ya itu tadi rasa cemburu yang menggebu-gebu gitu ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Energi dia saat ini tuh ada yang pengen nikah tuh. Tapi nggak kecapaian. Kenapa nggak kecapaian? Ya karena dia sendiri yang menurut aku tuh nggak ada effortnya, nggak ada pergerakannya. Karena nikah itu tidak akan terjadi ya kalau dia tuh hanya berkeinginan tapi nggak mau usaha gitu. Ya udah gitu, ini tuh akan bakal jadi cerita dongeng doang gitu. Karena ya aku ngerasa bahwa orang ini sebenarnya udah cukup nyaman sama kamu gitu. Bahkan ya diri kamu tuh udah tahu ya orok-oroknya dia itu apa. Artinya tuh kamu udah tahu jeroannya dia ini seperti apa gitu ya. Sisi terdalamnya, kayak masa lalunya, keblangsakan dia, kayak udah ya kamu tuh udah hafal banget gitu. Dan dia pun juga sama gitu, dia udah tahu sisi baikmu apa, sisi burukmu apa gitu. Cuman yang bikin kamu ngerasa maju mundur sama dia ketika orang ini nggak ada usahanya ya buat mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu menikah dengan kamu. Karena kan menikah juga butuh modal, menikah itu juga butuh kepastian ya. Menikah itu bukan berbicara masalah ya dua hati menjadi satu, tapi harus ada keseimbangan gitu ya antara satu dengan yang lain. Nah kalau dia nggak ada usahanya ya kamu nggak mau juga gitu, karena kamu nggak mau menikah hanya untuk menderita gitu ya. Cukup gitu, karena hidup kamu mungkin udah terlalu yang menderita. Makanya kayak udah deh cukup ya, sampai di sini aja nak cucuku, jangan gitu ya. Makanya kayak ya kamu pengen gitu dia ada usahanya kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini ke kamu tuh ya. Di saat dia seneng kamu ditinggal. Kelihatan masih itu gimana sih ya. Dikala nih orang seneng tuh ya dia suka gitu, suka ngilang ya. Tapi di saat dia sedang ngebutuhin kamu dia datang. Ih dasar buaya buntung ya. Ini orang kayak gitu kelihatan ya. Ini kan orang nggak ada kabar, pasti dia seneng gitu, pasti dia habis terima THR tuh kalau nggak terima gajian, makanya dia nggak ada kabar gitu. Tapi di saat dia sedang butuh duit ya dia baik-baikin kamu, puji-puji kamu, rayu-rayu kamu gitu ya, nempel-nempelin kamu terus gitu. Dia sering banget ajakin kamu kemana-mana gitu, tapi kamu yang bayarin. Ih pengen gue geprek ya. Terus nih orang juga menurut aku tuh gini, ini orang tuh pekerja keras gitu ya, siang dan malam tuh dia habiskan buat bekerja gitu, tapi hasil dari kerjanya tuh nggak ada yang nyata. Sampai-sampai kayak kamu tuh pusing gitu ya. Loh, kalau dilihat tuh kayaknya ya kamu tuh siang malam deh ya. Kalau ngomong ke aku katanya dirimu kerja gitu, tapi mana gitu ya value dari usaha kamu itu kayak nggak kelihatan banget gitu. Justru malah kamu tuh sering banget ya cerita ke aku kalau diri kamu tuh belum bayar inilah, belum bayar itu, pengeluaran inilah, pengeluaran itu gitu. Hello ya. Padahal diri kamu tuh bekerja siang malam. Lah terus kamu tuh sebenarnya bekerja atau bekerja sih gitu ya. Kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Sedangkan mungkin ya penghasilan kamu tuh nggak sebanding sama dia, jauh lebih gedean dia ketimbang kamu. Tapi kamu tuh masih punya simpenan gitu. Dan ketika dia sedang butuh apa-apa juga larinya ke kamu gitu ya. Oke. Terus beberapa dari kamu tuh berdiri dengan orang yang kayaknya super keibuan banget ya, kayaknya pengennya tuh nempel terus gitu. Nempel terus sama siapa ya? Sama ibunya gitu. Karena menurut aku tuh dia suka berpamitan banget sama mamanya ya, tapi ke kamu nggak pernah pamit. Tapi nggak boleh cemburu ya, karena bagaimanapun juga kan kita harus menghormati orang tua. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini ke kamu. Tuh ada yang merasa beruntung banget ya. Merasa beruntung, atau mungkin kalian berdua dalam waktu dekat tuh akan mendapatkan ya keberuntungan dalam sebuah hubungan.
Karena di sini menurut aku tuh kayak kalian udah banyak banget melewati ya jatuh bangun, pahit manisnya kehidupan cinta, dan nggak ada pergerakan sama sekali gitu ya. Tapi mungkin ini juga barokah mungkin ya dari bulan Ramadan, sehingga kayak ada energi keberuntungan tuh yang datang nyamperin hubungan kalian berdua gitu. Terus aku juga merasakan adanya energi berbeda. Beberapa dari kamu tuh saat ini sedang kehilangan arah. Artinya kehilangan arah tuh kayak gimana sih? Ya kamu hilang arah karena kamu nggak tahu gitu ya apa yang ingin dia perbuat sama hubungan ini. Apakah dia benar-benar sayang, mau serius sama kamu, atau jangan-jangan gitu ya, perkataan dia selama ini tuh hanya modusin kamu gitu ya, hanya buat baperin kamu aja. Ada juga yang merasa kehilangan arah gitu ya, sehingga ya udah kamu nggak tahu gitu ya apakah ini tuh bakal berlanjut menjadi hubungan yang bahagia atau justru malah berlanjut menjadi lembah kesengsaraan bagi kamu kayak gitu. Ya tapi apapun menurut aku tuh nggak perlu disesali karena bagaimanapun juga ini semua berjalan berdasarkan takdir gitu. Kamu ketemu sama dia juga atas dasar takdir gitu ya, makanya nggak perlu ada yang disesali gitu ya. Terus bottom decknya kita lihat ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Tuh, ada seseorang yang saat ini sedang menimbang-nimbang ingin minta maaf ke kamu tapi dia nggak berani gitu. Dia sedang menimbang-nimbang ingin meminta maaf ke kamu tapi dia nggak berani mulai. Kenapa? Ya karena basically mungkin kamu galak kali ya yo ya, atau mungkin kamu tuh sedang kesel aja sama dia gitu, padahal kayak kamu tuh sosok aja sebenarnya gitu ya, kamu tuh orangnya pemaaf banget, cuman dia sendiri yang menurut aku tuh berperang dengan pikiran dia sendiri. Dia mengira bahwa diri kamu tuh masih marah ya, kamu masih marah sayang sama aku kayak gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan readingan ini tuh bisa membawa energi positif bagi diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau personal reading silahkan. Sorry guys, kayak ada suara something gitu loh, makanya kayak ada salvo. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung saja diikuti ya prosedurnya seperti apa. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye say.